Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai, seluruh warga NU tidak usah bayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Kiai Haji Said Agil Siraj berikut ini. Keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Waktu itu sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, staf khususnya itu menemui saya. Ya, saya bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning yang ditulis oleh para imam, para ulama, referensi. Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai, seluruh warga NU tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung agar masyarakat NU taat bayar pajak. Sahabat muslim dimanapun berada, dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj atas nama NU waktu itu ya, ini berita di tahun 2023, mengkisahkan di pemerintahan zaman Bapak SBY, yang mana bahwa di dalam keputusan para alim ulama berdasarkan referensi kitab kuning, bahwa kalau pajak itu masih tetap diselewengkan, warga NU berhak untuk tidak membayar pajak. Ini adalah keputusan para ulama NU. Sahabat muslim dimanapun berada, saat ini gonjang-ganjing permasalahan pajak di Indonesia ini lagi ramai banget. Sudah seharusnya PBNU mengeluarkan statement peringatan kepada pemerintah agar bertindak sesuatu yang diinginkan oleh rakyat berkaitan dengan pajak. Contoh misalnya, gaji DPR itu menurut pandangan kami dari info yang beredar itu terlalu tinggi dibanding dengan keberadaan rakyat yang berada di menengah ke bawah. APBN Tekor 204,2 T hingga pertengahan 2025, ini biang keroknya. Lihat, belanja mobil dinas saja hampir 1 M tuh untuk tiap pejabat. Ada berapa banyak pejabat? Banyak banget pejabat. Terus nih, anggaran makan dan snack tiap rapat 171.000 tiap rapat. Anda kerjanya rapat terus. Yang namanya DPR, MPR, yang menteri-menteri semuanya rapat terus. Kerjanya rapat terus. Entah sehari berapa kali tuh rapatnya. Bisa nggak anggaran makannya cuma 50.000? Nasi padang cuma 25.000 loh per porsi. Di Kompas, Indonesia peringkat 4 negara penduduk miskin terbanyak di dunia katanya. Dan dari Warta Ekonomi melaporkan Indonesia negara nomor 2 termiskin di dunia. Lihat gaji DPR. Tuh, gaji DPR Indonesia nomor 4 terbesar di dunia, ngalahin Amerika Serikat. Nih, tarif hotel dinas aja 9,3 juta per malam. Yang 400.000, 500.000 aja udah bagus. Yang 2 juta per malam aja udah mewah. Pantes ya DPR nggak bersuara ya, karena dikasih gaji gede sama Bung Menkeu. Rakyat menengah ke bawah juga bayar pajak, sedangkan DPR menikmati pembayaran dari hasil pajak, hasil uang rakyat itu terlalu tinggi. Misalnya sampai hampir 100 juta per bulan. Itu kan di luar akal sehat. Sedangkan rakyat dalam kondisi sengsara. Katanya rakyat Indonesia itu ada di ranking 4 besar di bawah garis kemiskinan. Tetapi DPR-nya, pemerintahannya ada di 4 besar gaji paling tinggi dunia. Ini kan juga tidak masuk akal.
Lagian korupsi sudah menjamur di mana-mana dan pelakunya mudah untuk dibebaskan. Sedangkan uang korupsi tidak ada transparansi. Maka saatnya PBNU kalau memang masih ada nyali untuk memberikan statement kepada warganya dengan situasi dan kondisi saat ini, memberikan statement peringatan kepada pemerintah bila tidak transparan, tidak merubah gaya politiknya yang terlalu menekan rakyat yang kondisinya sangat di bawah garis kemiskinan dan kesengsaraan, maka orang NU beri statement untuk tidak membayar pajak kalau pemerintah masih arogansi dengan politiknya yang korupsi tidak ditangani dengan baik, hukumannya terlalu ringan, berbalik arah dengan orang-orang kecil yang cuma mencuri ayam, mencuri motor, itu hukumannya sangat luar biasa. Maka dari itu, mudah-mudahan jajaran organisasi Islam yang masih mempunyai power kepada pemerintah, khususnya di PBNU, Muhammadiyah, dan organisasi yang lain yang sejalan dengan pemerintah untuk memberikan statement peringatan kepada pemerintah agar segera bertindak tegas meluruskan hukum. Sebab apa? Hukum yang saat ini berjalan di Indonesia tidak bisa dipercaya. Contohnya seperti polisi. Polisi itu sekarang sudah tidak mengayomi masyarakat, tetapi memusuhi masyarakat. Kenapa masyarakat saat ada penilangan di jalan itu melawan sampai ditabrak polisinya? Karena apa? Di situ tidak ada nilai melindungi rakyat, tidak ada nilai mengayomi rakyat, tapi apa? Mencari-cari kesalahan dari pengguna motor, terutama orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga nampak antara masyarakat dan polisi itu saling bermusuhan. Sehingga pun jika ada permasalahan yang mau lapor polisi itu juga enggan, ini adalah fakta. Maka segeralah kepercayaan publik terhadap pemerintah ini diusahakan kembali, sehingga sebelum meledak ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang berakhir dengan demo yang ricuh, yang akhirnya akan merugikan semua rakyat Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.